Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa membaca Al-Qur'an satu huruf maka akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Belum lagi yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan lagi pahala bacaan Al-Quran pada setiap hurufnya. Mudah-mudahan ayat yang kita baca, mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dulu dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Awali Al-Fatihah, baru nanti masuk di kelanjutan pada surat An-Nasr ya. Di kelanjutan kemarin surat Al-Lahab sudah selesai sampai pada tafsirnya ya, sudah selesai ada minggu yang lalu. Minggu yang lalu libur ya, jangan minta libur ya. Jadi minggu sebelumnya surat Al-Lahab ya, sudah kita pahami maknanya, kita baca dengan tartil ya. Malam ini kita melanjutkan di surat An-Nasr atau surat Idza Jaa. Jadi kalau misalnya menyebut surat An-Nasr agak sulit ya, surat Idza Jaa paling gampang. Baik, kita baca surat Al-Fatihah dulu ya, bersama-sama, kemudian kita terjemahkan bersama-sama ya. Monggo sareng kita baca dulu. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung masuk tarjem ya. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani dari godaan syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah, kita pisah bi sendiri. Bi dengan ismi nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Alhamdu segala puji
li bagi Allahi Allah Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam Ar-Rahmani yang maha pengasih Ar-Rahimi yang maha penyayang Maliki yang menguasai Yaumi hari ad-dini pembalasan Iyyaka hanya kepada Engkau Na'budu kami menyembah Wa dan iyyaka hanya kepada Engkau Nasta'inu kami mohon pertolongan Ihdina tunjukkanlah kami As-sirata jalan Al-mustaqima yang lurus Sirata yaitu jalan Alladzina orang-orang yang An'amta telah engkau beri nikmat Alaihim atas mereka Ghairi bukan Al-maghdubi orang yang dimurkai Alaihim atas mereka Wadan la tidak Ad-dallina orang-orang yang sesat. Baik, kita masuk di surat An-Nasr ya. Idza jaa sudah kemarin surat An-Nasr. Jadi kadang-kadang nama surat itu diambil dari kata yang menjadi penutup. Berarti akhir ayat gitu ya. Ada yang akhir ayat, ada yang di tengah, ada yang di awal. Kalau ini yang di tengah An-Nasr dari kata nasru. Nasru gitu ya. Maka nama suratnya adalah surat An-Nasr atau ada yang menyebut surat Idza Jaa. Idza Jaa paling gampang. Baik, di surat An-Nasr ini secara bacaan dulu ya. Secara bacaan pada cara waqaf ayat yang terakhir ada yang dia masuk kategori pembahasan al-ikhfa bil ma'nal jadid. Ada yang di akhir ayat ini masuk di pembahasan mad iwat ya. Jadi yang di ayat 1 itu pembahasannya nanti al-ikhfa bil ma'nal jadid. Kemudian ayat 2 akhir ayat itu dibaca dengan mad iwat. Kemudian ayat 3 itu ada juga yang di tengah-tengah kita waqaf atau berhenti ada tanda qala wastaghfirhu itu ya. Itu sama dengan akhir ayat 1 dibaca dengan cara al-ikhfa bil ma'nal jadid. Kemudian akhir ayat 3 dibaca dengan mad iwat. Nah, sekarang cara membaca waqaf itu sebetulnya ada 3 macam. Jadi misalnya kita baca di ayat 1-nya nggih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini kadang-kadang kan dibaca wal fath berarti haknya hilang gitu ya. Jadi ketika membaca seperti ini itu sebetulnya ada 3 cara. Ada 3 cara. Cara yang pertama agak blurek nggih. Nggih. Enggak tajam gitu. Besok-besok tak tajamkan lagi. Kurang tinta mungkin ya. Enggak seberapa tajam. Yang pertama namanya al-iskan. Jadi orang baca Quran itu ketika dibaca terakhir dibaca waqaf berhenti ya. Itu tidak harus semuanya disukun. Tapi yang paling umum mesti dibaca sukun. Nah,
huruf terakhir berarti kalau misalnya wal fathu tadi ya, wal fathu haknya kan dhammah. Nah, huruf terakhir hak tadi harus disukun, itu namanya al-iskan. Huruf terakhir fathah, kasroh, dhammah itu syaratnya. Yang bawah ini, yang tengah maksud saya. Itu syaratnya bisa disukun, itu huruf terakhirnya baik fathah, kasroh, dhammah, pokoknya semuanya bisa dibaca sukun gitu ya. Itu kalau namanya al-iskan. Jadi apapun harokat huruf terakhirnya dibaca sukun kalau itu dibaca berhenti atau wakaf gitu. Namanya al-iskan. Tapi sebetulnya tidak harus dibaca sukun. Ada juga atau boleh juga dibaca dengan selain sukun. Napa niku namanya ar-raum. Ar-raum. Walaupun sebetulnya secara umum masyarakat kita ketika membaca Quran berhenti mesti huruf terakhir di sukun gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan jenengan niru sinten kok huruf terakhir mesti disukun, jawabannya itu sepundi? Niru sinten kira-kira sing ditiru lho sapa? Nah, niru guru kula riyen ngoten. Niru guru. Jadi gini, orang Arab itu setiap membaca kalimat yang dibaca berhenti itu mesti disukun gitu. Jadi kebiasaan orang Arab ketika membaca kalimat yang itu diberhentikan mesti huruf terakhirnya disukun. Sehingga ini menjadi kebiasaan. Maka praktek bacaan wakaf mesti huruf terakhir disukun. Paling umum. Tetapi tidak harus disukun. Boleh juga dengan namanya yang kedua, ar-raum. Ar-raum itu huruf terakhir yang sebagian sini ya. Mana? Pointernya tidak ada. Hilang. Tidak ada pointernya, lupa. Huruf terakhirnya dibaca dengan suara pelan. Berarti yang baris yang sini. Jadi ar-raum itu maksudnya huruf terakhir dibaca dengan suara pelan. Pelannya seperti apa atau pelannya itu seberapa? Nah, nanti kita praktekkan. Huruf terakhir dibaca dengan suara pelan atau bahasa yang lain dengan suara yang lirih, hampir tidak terdengar, yang bisa mendengar mungkin tetangga kanan kiri. Orang yang duduk di samping kita kanan kiri itu yang bisa mendengar suara lirih tersebut. Tapi ada syaratnya. Boleh dibaca ar-raum kalau huruf terakhir harokatnya kasroh atau dhammah. Berarti fathah tidak bisa. Fathah tidak bisa dibaca ar-raum. Jadi contohnya ini masuk mana? Jadi ini syaratnya huruf terakhir harokatnya harus ini ya, kasroh atau dhammah. Fathah tidak bisa. Contohnya nopo? Misal kita membaca kalau fathah, kalau kasroh atau dhammah yang paling banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Pakai dhammah berarti ya. Nasta'inu. Berarti bacanya begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Jadi nu itu dibaca nu tetap ya. Dhammah ini kan. Dibaca nu tapi suaranya dengan suara lirih atau pelan. Hanya mungkin tetangga atau orang dekat kanan kiri kita yang dengar. Ta'inu. Nah, itu boleh. Ya. Itu boleh dibaca wakaf dengan mendomah, memberi harokat domah, tapi prakteknya bukan memberi harokat domah ya.
mempraktekkan dengan ar-raum, membaca tetap dengan harokat dhammah tapi suaranya pelan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Nunya pelan bawahnya gitu. Ta'in. Ta'in. Nah, nanti kita praktekkan ya. Yang ini. Dhammah maupun kasrah. Nih. Yang ketiga, cara wakaf tidak hanya dengan disukun, tapi juga bisa memonyongkan bibir setelah mensukunkan huruf terakhir. Memonyongkan itu apa? Memajukan dia. Mecucu bahasa Jawanya ya. Atau bahasa biasanya kan dengan kalimat bahasa Indonesia itu menghimpun kedua bibir maju. Atau bahasa Jawanya mecucu, gampang bahasa Jawa sih. Jadi bahasa Jawa itu enggak ada padannya, mecucu susah. Memonyongkan kedua bibir, menghimpun kedua bibir maju. Tapi kalau bahasa Jawa wes enak, simple satu kata, mecucu. Nah, tapi ada syaratnya tadi ya. Syaratnya nopo? Harokatnya harus dhammah yang terakhir. Itu baru dibaca wakaf dengan cara mencucu tadi. Tapi sebelum mencucu harus disukun dulu. Jadi harus disukun dulu baru mencucu. Nopo contohnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kan dhammah nggih? Nah, begini berarti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, terus mencucu ya. Jadi disukun dulu baru mencucu. Kira-kira gampang apa sulit, Pak? Angel nih. Nah, kira-kira angel harus pakai sukun saja, itu aja. Pakai sukun saja lebih gampang. Tapi sebetulnya boleh dibaca baik ar-raum maupun al-ismam. Pernah nggak imam di sini membaca dengan ismam? Nggak pernah ya. Kenapa kok nggak pernah? Tapi walaupun dibaca dengan mencucu kan nggak ketok, nggak kelihatan, nggak kelihatan ada mencucunya atau tidak. Tapi kalau ar-raum ya ini harus menyesuaikan hukum matnya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'inu. Tetap dibaca dhammah tapi hanya 2 harokat. Tidak boleh dibaca panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, tidak boleh. Kepanjangan. Jadi hanya dibaca 2 harokat mengikuti hukum matnya. Tapi kalau yang ini yang ketiga, ini karena disukun dulu, jenengan boleh membaca memanjangkan 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Contohnya ngeten. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Jadi mencucu itu isyarat dhammah saja. Ta'in. Wah. Yang pertama, yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti 4 panjangnya. Yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, ada isyarat pencucu. Jadi sebetulnya cara membaca wakaf tidak harus disukun semua, boleh sukun, boleh raum, boleh isma, gitu ya. Nah, ketika dibaca dengan cara sukun, itu kalau huruf yang terakhir dibaca sukun sebelumnya huruf hidup tidak masalah. Ta'in, ta'in. Tapi kalau misalnya dua-duanya huruf yang terakhir itu ternyata huruf sukun dan tidak huruf sebelumnya itu bukan huruf mad ya. Jadi contohnya nanti wastaghfirhu.
wastaghfirhu atau wal fathu gitu nggih. Itu kan dua huruf yang terakhir dibaca sukun tetapi tidak huruf mat, huruf yang terakhir kedua itu tidak huruf mat. Beda dengan ta'inu kan huruf mat, huruf panjang. Maka kalau wal fathu kemudian wastaghfirhu maka dibacanya seperti ini. Al-ikhfa bil maknal jadid. Nah, keterangannya al-ikhfa bil maknal jadid ini agak panjang, Pak. Jadi wa ammal ikhfa bil maknal jadid lahu fa huwa yakni ayyul fadl harfu bi sautin khafitin la yakadu yusma'u au ayyumala bil lisan ala makhrajihi ay makhrajil harfi nafsihi. Jelas nggih? Nggih, jelas nggih. Rada bluruk ya. Karena rada bluruk wis langsung cari yang jelas saja ya. Saya jelaskan dengan penjelasan tadi aja nggih. Jadi gini maksudnya. Ketika kita membaca waqaf atau berhenti pada dua huruf yang dibaca sukun dan di sini bukan huruf panjang. Takkan bukan huruf panjang atau di sini. Wastaghfirhu roknya huruf yang sebelum huruf terakhir kan rok, berarti bukan huruf panjang. Ini juga bukan huruf panjang, bukan huruf mat maksudnya. Maka cara membacanya ini dibaca dengan al-ikhfa bil maknal jadid. Maksudnya ikhfa bil maknal jadid dibaca dengan hak disukun tapi dengan suara yang lirih gitu ya. Ini dibaca dengan suara yang lirih. Ini juga begitu. Dengan suara yang lirih. Saya ulangi lagi cara membacanya. Pertama, haknya dibaca suara lirih atau hak huruf terakhir dibaca suara yang lirih. Yang kedua, fokusnya membaca ini harus huruf terakhir, tidak boleh huruf yang ini. Fokus artinya lebih fokusnya ke sini. Ini juga sama, lebih fokusnya ke huruf H. Gitu nih. Jadi contohnya wal fath, berarti haknya yang bunyi, harus bunyi maksudnya. Wal fath, ada itu apa fokusnya di sini. Nah, ini juga sama. Was taufir, ada fokusnya berarti hak. Was taufir, jangan dibaca was taufir nanti haknya hilang karena tidak fokus di huruf yang terakhir. Ini juga sama, jangan dibaca wal fat, haknya hilang. Jadi ketika membaca ikhfa bil maknal jadid seperti ini, fokuslah pada huruf yang terakhir, berarti huruf H atau huruf H. Kemudian yang ketiga caranya, huruf yang ketiga dari terakhir sedikit agak dihentakkan. Huruf yang ketiga dari terakhir yang kenapa? Berarti fa. Kalau yang ini berarti fa kasroh fi. Ini fa, ini fi ya. Berarti agak dihentakkan. Nah, berarti begini. Wal fath. Ya. Yang ini was taufir fir, yang lebih sulit ini, Pak. Nah, yang ini. Pokoknya fi agak sedikit suara dihentakkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir fir. Nah, fokus ke hak pokoknya. Jangan fir nanti haknya hilang. Karena kebanyakan ya. Masyarakat kita banyak yang baca wastaghfir, haknya hilang. Berarti nanti maknanya sudah berbeda kalau haknya hilang. Oke. Kemudian wal fat juga begitu. Idza jaa nasrullahi wal fat, haknya hilang kalau begitu. Wal fat tidak boleh, haknya hilang. Wal fath gitu ya. Bunyi pokoknya. Ini juga begitu.
wastaghfir, fir, bunyi di akhir. Sekarang kita praktekkan. Ini saya jelaskan cara membaca yang rumit dulu. Kalau ini kan gampang semua ya. Yang ini gampang semua. Begitu masuk yang ini biasanya kesulitan. Prakteknya banyak yang salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Monggo. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini cara namanya al-iskan, yaitu dibaca sukun huruf yang terakhir. Yang kedua namanya ar-raum. Nah, sekarang kita baca ar-raum. Ini pokoknya lulus dari University At-Tanwir ya. Itu harus bisa 3 cara wakaf itu ya. Harus 3 cara wakaf dikuasai. Sekarang cara wakaf yang kedua ar-raum. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tetap khu tapi pelan sekali gitu ya. 1 2 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tetap khu, tapi hanya tetangga kanan kiri yang dengar gitu ya. Pokoknya kelihatan mencucunya gitu ya, mencucunya. Cara yang kedua tadi ya, ar-raum. Cara yang ketiga namanya al-ishmam. Ishmam itu berarti mencucu, tapi sebelum mencucu harus disukun dulu. Wal fath. Wal fath. Jadi haknya sukun dulu baru mencucu. Nah, sekarang kita praktekkan. Ini soalnya mungkin jarang dipraktekkan al-ishmam atau ar-raum. Jarang, dan biasanya orang tidak mau repot-repot ya. Mana yang paling gampang. Kita praktekkan sekarang. Minimal kita tahu kalau ada orang membaca ishmam, oh itu cara wakaf yang lain. Minimal kita tahu orang ketika membaca dengan wakaf ar-raum, oh berarti mereka tidak al-iskan, tidak disukun. Cara yang ketiga al-ishmam. Idza jaa nasrullahi wal fath. 2 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath terus mencucu itu nggih. Fath mencucu. Fath. Nggih. Agak sulit ya yang ketiga. Nah, ini maksud saya bisa 3-3-nya. Ini nanti jenengan prakteknya pilih yang pertama monggo, yang kedua juga silakan, ketiga juga tidak apa-apa. Itu pilihan ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Hati-hati. Wajah. Wa dengan ja panjangnya ditimbang gitu sama. Tapi banyak yang prakteknya tidak sama, Pak. Banyak yang prakteknya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ditawakno sing jahit. Yang banyak begitu. Sebetulnya tidak pas secara ukuran panjang. Karena wa
mat tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ja mat iwat, jan dibaca ja jadi mat iwat, panjangnya kedua harokat. Jadi wa dengan ja harus imbang. Wajah, wajah, tidak boleh diloskan panjangnya. Biasanya yang dipanjangkan ja lebih itu biasanya yang seneng ngimbui, ya. Karena biasanya dodolan seneng ngimbui. Ini tidak boleh, tetap mengikuti hukum panjangnya. Fasabbih sekarang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sekarang 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi fir. Jadi bunyinya hak di akhir, ya. Itu cara al-iskan, ya, al-iskan. Sekarang cara yang kedua, ar-raw. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, pakai mencucu. Jadi itu pilihan yang kedua, pilihan cara berhenti yang kedua. Bersama-sama firhu. Gitu, ya. Sarang 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Firhu. Cara yang ketiga. Jadi nanti haknya cara yang ketiga kan al-ishmam. Haknya berarti disukun. Ro sukun, hak sukun diakhiri mencucu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wah, jadi mencucu di akhir. Itu isyarat dhammahnya ini maksudnya, ya. Isyaratnya. Monggo sareng 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Cara ar-raw, cara al-ishmam niki nate jenengan praktekan tahun pinten? 2025, ya. Ini jarang dipakai. Kenapa? Yang diajarkan guru-guru ngaji itu biasanya mesti cara yang paling gampang. Nah, cara yang paling gampang ya disukun, namanya al-iskan. Makanya roto-roto yang maos Quran itu pokoknya berhenti wakaf mesti disukun huruf terakhir karena paling gampang. Sebetulnya ada pendapat yang menyebutkan, pendapat ulama ahli Al-Quran, yang lebih sempurna itu dibunyikan isyarat huruf yang terakhir, isyarat harokat terakhir, mohon maaf. Yang lebih sempurna itu dibunyikan isyarat harokat terakhir. Jadi dhammah harus diisyarakan tadi, ya. Baik itu dibaca raw, baik itu dibaca ishmam, itu lebih sempurna, lebih utama, gitu. Tapi masyarakat kita sulit, itu, ya. Sulit rata-rata mempraktekannya kan sulit, sehingga wis paling gampang disukun gitu aja. Baik, terus innahu kana tawwaba. Sareng. Innahu kana tawwaba. Ini paling akhir, ya. Biasanya karena penutup, ya. Ayat 3 ini kan penutup. Seringkali dipanjangkan innahu kana tawwaba. Allahu Akbar, kan itu, ya. Ini tidak boleh kepanjangan, ya. Jadi waba disamakan wa dengan ba. Baik. Jadi ini cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila
Jaa telah datang. Jaa telah datang. Nasru pertolongan Allahi Allah, wa dan al-fathu kemenangan. Idza apabila jaa telah datang, nasru pertolongan. Jadi satu akar kata dengan nasir, nasir, nasrul. Makanya ada nama Nasrullah, ada nggak? Nasrullah. Berarti orang itu selalu ditolong oleh, betul ya? Ya tidak mesti. Tapi secara nama sebetulnya itu doa. Doa. Mudah-mudahan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Makanya kalau namanya Nasrullah, itu dari namanya itu selalu memohon kepada Allah supaya mendapatkan pertolongan. Nasrullah. Mriki wonten sing namanya Nasrullah. Dereng sempat ngabsen ya. Nasru pertolongan Allahi Allah. Wa dan al-fathu kemenangan. Bisa juga sebetulnya adalah pembuka atau pembukaan, pembuka. Jadi fat itu bisa pembuka gitu ya. Wal fathu dan pembukaan. Pembukaan itu sama dengan Fatihah itu loh maksudnya. Ini satu akar kata dengan Fatihah sebetulnya. Wa dan al fathu pembukaan. Gitu kan. Jadi secara makna dasarnya fathu itu satu akar kata dengan Fatihah. Fatihah maknanya adalah pembuka. Fatihatul kitab, pembuka kitab. Wal fathu dan pembukaan. Nanti kita bahas bagaimana para mufassir menjelaskan kata ini, al-fathu. Kok artinya terjemahannya rata-rata diterjem dengan buka nanti terjemahan. Mesti wal fathu kemenangan. Padahal kata dasarnya adalah pembukaan. Nah, karena ini kata dasar sama dengan Fatihah. Fataha yaftahu, membuka. Fathan au fathatan ya. Fatihatan. Wadan. Saya ulangi dulu yang ini ya. Idza apabila jaa telah datang nasru pertolongan Allahi Allah, wa dan al-fathu pembukaan. Wal dan al-fathu pembukaan. Idza apabila jaa telah datang nasru pertolongan Allahi Allah, wa dan al-fathu pembukaan. Gitu. Nanti kita pahami secara tafsirnya ya. Nah, kita buka tafsirnya kenapa kok fathu pembukaan kok diterjemahkan kemenangan. Wa dan ro'aita kamu melihat, ro'aita jadi kalau ada ta di akhir berarti kamu laki-laki. Wa dan ro'aita kamu melihat annasa manusia, annasa manusia. Jadi manusia itu bahasa Al-Qur'annya terkadang annas, terkadang basyar, terkadang al-insan, itu ya. Itu punya terminologi masing-masing yang berbeda. Annas manusia. Manusia maksudnya kalau disebut annas itu dari berbagai tipologi manusia, berbagai tipologi orang. Baik itu orang itu taat maupun tidak taat, kafir, muslim, ya, musyrik, apalagi fasik dan lain-lainnya. Pokoknya semuanya kalau disebut annas kategori manusia yang bermacam-macam tipologi tadi. Annasa manusia. Nanti ada lagi al-insan, ada lagi basyar itu. Yadkhuluna. Tadi sudah masuk ya? Enggak apa-apa, dianggap bel sekolahan itu sih. Yadkhuluna mereka masuk. Nah, ada ya di awal, jadi ada rumus sebetulnya ya, menerjemahkan. Ya di depan, wawunun di akhir itu mereka. Gitu, ya.
diterjemahkan mereka. Saya ulangi lagi, kalau ada ya di awal, wawun nun di akhir, maka cara menerjemahkannya mereka didahulukan. Yadkhuluna, mereka masuk, fi, di dalam, dini, agama, Allahi, Allah, afwajan, berbondong-bondong. Berarti tidak satu-satu kan kalau berbondong-bondong gitu, bareng gitu ya, bareng. Afwajan, berbondong-bondong. Wadan ra'aita, kamu melihat, annasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi, di dalam, dini, agama, Allahi, Allah, afwajan, berbondong-bondong. Sampai sini aja mungkin ya. Soalnya ini juga disetel adzan juga nih. Jadi sampai ayat 2 insya Allah besok kita pahami tarjim sekaligus tafsirnya. Jadi kita pahami secara tarjim dan sekaligus tafsirnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan hari Rabu depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita semuanya. Allah memberikan umur panjang pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.